Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul The Takedown. Kisahnya mengikuti kehidupan menegangkan dua orang polisi. Tidak hanya memiliki kepribadian yang bertolak belakang, mereka juga mempunyai gaya dan karir yang berbeda. Keduanya harus berpasangan demi memecahkan kasus baru yang membawa mereka melintasi Perancis. Namun dalam menjalankan misi tersebut banyak hal tak terduga yang membuat kasus ini menjadi kasus besar. Lantas bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene di awal film memperlihatkan dua orang pria yang sedang berada di sebuah tempat, dan pria itu bernama Osman dan Jimo. Mereka berdua adalah polisi yang sedang mencari seorang buronan nomor 1 di Eropa yang bernama Diaz. Tak lama kemudian tibalah mereka di sebuah tempat yang mana di sana tengah berlangsung sebuah pertarungan bebas. Dan ternyata seseorang yang mereka cari tengah berada di tengah-tengah ring pertarungan itu sambil menghabisi lawannya. Setelah Diaz memenangkan pertandingan itu, Osman dengan semangat masuk ke dalam ring dan mengumumkan kemenangan Diaz, sekaligus mengumumkan bahwa dia akan menahan Diaz sambil memborgolnya. Namun tak disangka Diaz menendang Osman hingga Osman tersungkur dan seketika melepaskan borgol dari tangannya. Osman pun menantang Diaz untuk berkelahi dan akhirnya mereka pun beradu mekanik di atas ring. Namun siapa sangka baru saja perkelahian pun dimulai, Osman berhasil dijatuhkan. Dengan teknik kuncian dari Diaz, Osman pun terlihat tercekik di dekat ring sambil melihat ke arah Jimo dan meminta Jimo untuk menelpon bantuan regu polisi lain yang sudah berada di sekitar tempat tersebut. Jimo yang sempat merasa bingung, Osman mengatakan apapun akhirnya mengerti apa yang Osman bicarakan dan langsung menelpon bantuan regu polisi di tempat tersebut. Kemudian, scene memperlihatkan regu polisi tersebut turun dari mobilnya lengkap dengan baju dan senjata khusus. Dengan terburu-buru mereka pun mencari tempat di mana Osman dan Jimo berada. Namun dengan bodohnya mereka yang merasa kebingungan bukannya menemukan keberadaan tempat pertarungan itu, malah mencoba menangkap seseorang yang sedang membersihkan sampah. Namun akhirnya setelah dari situ mereka pun berhasil menemukan tempat pertarungan itu dan segera menangkap Diaz yang ternyata sudah dihabisi oleh Osman. Lalu scene berpindah memperlihatkan seorang pria yang bernama Kapten Monge yang sedang ditanyai oleh seorang wanita yang merupakan psikiaternya. Wanita itu menanyai tentang pengalaman Kapten Monge di kepolisian dan membahas tentang dugaan komplikasi penyakit mental karena sempat mengajak kencan penjahat yang ditangkapnya. Namun ketika percakapan itu berlangsung, Monge malah mengajak psikiaternya untuk memborgol sambil makan dan akhirnya percakapan itu pun dilanjutkannya sambil mereka bercocok tanam. Lalu scene berpindah memperlihatkan Osman yang tengah diinterogasi oleh atasannya terkait kejadian tadi malam ketika Osman berada di atas ring memukuli Diaz. Atasannya mengatakan kepada Osman bahwa dirinya tak bisa diatur dan terlalu terobsesi untuk viral. Lalu atasannya itu mengatakan bahwa kepolisian hari ini sedang mengalami krisis citra. Dan wanita itu mengatakan bahwa Osman harus menjadi wajah dan citra baru bagi kepolisian. Tak selang berapa lama, wanita itu memanggil seseorang yang merupakan direktur komunikasi kepolisian yang bernama Meaux. Meaux pun langsung mempresentasikan apa yang telah dipersiapkannya kepada Osman untuk menjadikan Osman sebagai artis pada program kampanye polisi. Meaux meminta Osman untuk berperan sebagai pahlawan biasa yang terlihat ramah namun dengan keterampilan yang luar biasa. Kepolisian ingin Osman terhubung dengan rakyat dan memiliki basis penggemar.
Di sisi lain, scene memperlihatkan Kapten Monge yang baru saja tiba di kantor kepolisian, tempat di mana ia bekerja. Namun, ketika Monge sampai di sana, rekan-rekannya terlihat tidak senang dengan kehadiran Monge karena kepribadiannya yang aneh dan menyebalkan. Namun tak berselang lama, Monge pun pergi menjemput orang tuanya di stasiun kereta. Sementara Monge sedang berbincang sambil berjalan dengan orang tuanya, tiba-tiba Monge dikagetkan dengan teriakan anak kecil yang terlihat sebuah tangan terjepit di antara gerbong kereta. Akhirnya, Monge pun menghampiri tempat tersebut dan segera memanggil kepolisian divisi kriminal untuk segera datang ke tempat itu. Tak disangka di tempat itu Monge bertemu dengan Osman. Ternyata Osman adalah teman dekat Monge dahulu. Mereka pun berbincang dan saling menyombongkan diri. Osman mengatakan kepada Monge bahwa dirinya sekarang bekerja di tingkat komisaris divisi kejahatan dan bekerja dengan brigadenya sendiri. Sedangkan Monge mengatakan kepada Osman bahwa dirinya bertugas di tingkat polsek karena ingin mendapatkan hal-hal yang mendasar dan mengatakan kalau karir bukanlah obsesinya. Namun Osman langsung menanyakan tentang kejahatan apa yang Monge buat sehingga dia ditugaskan di polsek. Setelah perbincangan itu pun, Osman meminta kepada Monge untuk melihat mayat yang terjepit di gerbong tadi. Dan setelah melihatnya, Osman pun langsung pergi menuju kantornya kembali. Namun, Monge mengatakan bahwa dirinya mendengar bahwa kantornya Osman jauh lebih nyaman daripada kantor polisinya. Seakan dirinya ingin ikut ke kantornya Osman, akhirnya mereka pun sampai di kantor komisaris divisi kriminal tempat di mana Osman bekerja. Sesampainya di kantor Osman, Monge memperkenalkan dirinya sebagai orang yang berhasil menemukan pria yang terbunuh di stasiun tersebut kepada tim Osman dan mengatakan kepada orang-orang di situ bahwa Osman adalah timnya. Setelah dari situ mereka pun berdebat sambil buang air kecil. Osman mengatakan bagaimana bisa Monge mengatakan dirinya adalah timnya, sedangkan Monge bekerja di polsek. Monge pun mengatakan kepada Osman bahwa dirinya dulu adalah pecundang dan menuduh Osman bersikap seperti itu karena dulu Osman cemburu dengan hubungan asmara Monge dengan seorang wanita. Namun Osman menimpali omongan Monge dengan mengatakan bahwa dia harus segera pergi ke dokter karena kencingnya yang seperti sandi Morse dan itu terlihat tidak sehat. Namun Monge terus saja mengatakan bahwa dirinya dan Osman adalah dua sejoli yang tidak dapat dipisahkan dalam kasus besar. Dari sini kita bisa melihat bahwa Monge sepertinya menginginkan untuk ikut dalam menangani kasus tersebut. Lalu scene berpindah memperlihatkan Osman dan Monge pergi menangani kasus itu bersama dengan tambahan personil wanita bernama Alice. Terlihat mereka sampai di sebuah gedung otopsi untuk melihat bagian tubuh yang terpisah dari sebagian tubuh lainnya yang mereka temukan sebelumnya di stasiun kereta. Korban itu bernama Kevin Marha, seorang pria berumur 26 tahun yang tinggal bersama ibunya dan dipenjara selama 8 bulan karena perdagangan narkoba. Seorang dari divisi otopsi mengatakan bahwa tubuhnya terbelah karena benda logam tajam. Dan yang masih menjadi pertanyaan mengapa bisa tubuhnya memiliki luka bakar seperti bacon yang terasa renyah, ungkap Monge. Selain itu, petugas otopsi mengatakan bahwa terdapat 2 tembakan jarak dekat di tubuhnya. Namun, Monge dengan tingkah anehnya malah sibuk memainkan bagian intim dari tubuh tersebut dengan tusuk gigi. Setelah dari tempat tersebut, mereka bertiga pun pergi menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP. Sesampainya di sana, Osman pun membagi tugas dan mengarahkan Monge untuk olah TKP sendiri di bagian bawah. Dan Osman beserta Alice akan olah TKP di bagian atas. Setelah menemukan petunjuk, mereka pun pergi menuju ke sebuah rumah di kediaman ibu dari Marha. Sesampainya di sana, Osman meminta izin kepada sang ibu untuk menggunakan toiletnya, namun sebenarnya dia berencana menggeledah rumah tersebut untuk mencari petunjuk yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditanganinya.
Sementara itu, Mungi mengajak ibu tersebut untuk pergi ke ruang keluarga. Dia menjelaskan kepada sang ibu bahwa anaknya dalam kondisi baik namun meninggal. Seketika ibu itu pun menangis histeris dan membuat Osman datang ke ruang keluarga itu. Ibu itu pun curhat kepada Mungi dan Osman bahwa anaknya adalah orang baik. Hanya saja terkadang dirinya suka bergaul dengan orang-orang yang salah. Ibu itu menceritakan bahwa anaknya bekerja di farmasi namun dia dipecat karena dituduh mencuri obat-obatan untuk kembali dijual di luaran. Sejak itu anaknya mulai menghabiskan waktu di bengkelnya. Begitu Markhal menyebutnya. Akhirnya Osman dan Mungi pun diantarkan menuju tempat yang disebut bengkel oleh Markhal. Ternyata tempat itu adalah lab mini untuk membuat obat-obatan. Di situ Mungi menanyakan kepada sang ibu, apakah Markhal memiliki seorang teman? Dan ibu itu pun menjawab bahwa ada seorang wanita yang biasa ia temui di bar. Dan wanita itu bernama Jessica. Tanpa berlama-lama, Osman dan Mungi pun pergi menuju bar di mana Jessica bekerja. Sesampainya di sana, mereka berbagi tugas. Osman pergi menginterogasi Jessica, dan Mungi menunggu di lobi untuk berjaga-jaga. Namun belum 1 menit, dia bertemu dan memperkenalkan diri. Osman keluar dari ruangan itu karena merasa tidak kuat, dan meminta Mungi untuk masuk menggantikannya menginterogasi Jessica. Dengan sigap, Mungi pun masuk ke ruangan Jessica dan memperkenalkan dirinya sebagai polisi dari divisi kejahatan Paris. Setelah itu dia mengatakan kepada Jessica bahwa temannya yang bernama Markhal telah tewas. Mendengar hal itu, Jessica terlihat tidak terlalu kaget dan malah menyuruh Mungi untuk mengusapkan body lotion ke punggungnya. Lagi-lagi dengan sigap Mungi langsung melakukannya. Setelah itu, sambil diusapkan lotion oleh Mungi, Jessica bercerita tentang Markhal bahwa dia adalah orang yang baik. Namun dia terjebak oleh temannya yang bernama Nader. Dia merupakan seorang cepu. Nader merasa tidak terima ketika tahu bahwa Markhal membuat obat-obatan sendiri dan sukses menjalankan bisnisnya. Di sisi lain, Osman yang sedang menginterogasi seorang pria penjaga di bar tersebut ternyata tiba-tiba berkelahi. Tak lama kemudian, Mungi pun datang dan membantu Osman dengan menembakkan pistol listrik kepada lelaki penjaga bar tersebut. Namun anehnya, petugas itu pun mati hanya dengan sengatan listrik. Mungi dan Osman curiga bahwa pria itu adalah pengguna narkoba. Setelah itu, mereka pun pergi dari tempat tersebut menuju tempat kediaman Alice dan mencoba mencari tahu tentang siapa sebenarnya pria tadi. Alice yang mencari informasi tentang pria itu pun hanya mendapatkan informasi berupa nama pria itu yang bernama Carl Muller dan informasi bahwa SIM-nya dicabut 2 tahun lalu dan bekerja untuk perusahaan keamanan bernama Securitek. Osman bertanya kepada Alice tentang tato lelaki tersebut yang sempat dia foto. Namun Alice mengatakan bahwa dirinya tidak tahu soal itu. Dan tiba-tiba datang seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai komisaris Mercier. Dia datang untuk memperingatkan Osman untuk memastikan bahwa tindakannya membunuh pria itu adalah pembelaan diri. Tak selang berapa lama pria itu pun pergi dan mereka bertiga memutuskan untuk makan malam bersama. Ketika asyik makan dan berbincang santai, seorang pria yang merupakan wali kota di kota tersebut terlihat datang ke restoran itu. Alice menjelaskan bahwa wali kota itu ternyata sering datang ke restoran tersebut karena memang dia adalah sang pemilik restoran itu. Tak lama kemudian, sang wali kota menghampiri mereka dan menawarkan mereka untuk mencicipi minuman mahal. Keesokan harinya, Osman, Mungi, dan Alice sampai di sebuah perusahaan keamanan di mana Muller bekerja. Di perjalanan berjalan kaki menuju kantor Securitek tersebut, Alice mengatakan bahwa hasil lab Muller telah keluar dan ternyata dia memakai narkoba. Di dalam tubuhnya terdapat kandungan amfetamin dan steroid yang sama seperti di tubuh Markhal.
Tak selang berapa lama sampailah mereka di kantor Securitek dan Osman langsung mendobrak pintu tersebut. Ternyata di dalam kantor itu terlihat banyak pria yang sedang latihan kebugaran. Di situ Osman langsung memperkenalkan dirinya yang hanya sebagai seorang polisi dan menembakkan pistol ke arah atas serta memberikan peringatan kepada mereka untuk tidak ada yang bergerak. Osman pun mengatakan bahwa dirinya mencari manajer tempat itu dan ternyata bosnya pun kebetulan sedang ada di tempat itu. Pria itu bernama Goran Jurdik. Osman bertanya kepada Goran di manakah loker Muller. Goran pun memberitahukannya dan Monge pun diperintahkan Osman untuk menggeledahnya. Siapa sangka ternyata kali ini Monge cukup membantu. Dia menemukan barang bukti dari loker Muller berupa pistol Tokaray yang identik dengan penembakan Kevin Marshall pada kasus yang sedang ditanganinya. Setelah mendapatkan bukti itu, mereka pun pergi menuju tempat Nadar bekerja untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk. Sesampainya di area permainan tempat Nadar bekerja, ternyata Nadar tengah memandu sebuah permainan. Dan Osman tanpa basa-basi langsung masuk ke dalam arena permainan itu dan mengejar Nadar. Setelah sekian lama kejar-kejaran, akhirnya Nadar tertangkap dan Osman menyuruhnya untuk menceritakan soal Kevin Marshall. Nadar mengatakan bahwa dirinya hanya berbisnis dengan orang-orang yang bergaul dengan Kevin. Dan Kevin sempat menelpon polisi pada saat itu karena dia takut keluar rumah. Polisi itu pun datang dan dia berjanji akan membantu Nadar. Nadar mengatakan dia adalah seorang komisaris bernama Mercier. Tak lama kemudian Osman dan Monge memutuskan untuk pergi menuju kediaman komisaris Mercier. Namun tak disangka di sana mereka bertemu dengan sang wali kota. Lalu Osman pun bertanya kepada sang wali kota tentang Kevin Marshall. Apakah Kevin pemasok vitamin untuk anak buahnya? Osman menambahkan bahwa anak buah sang wali kota membuat Kevin takut. Dan dia menelpon polisi untuk melaporkannya. Namun ternyata polisi yang diteleponnya ternyata komisaris Mercier. Kevin mengira bahwa dirinya akan dilindungi oleh Mercier. Dia tidak tahu bahwa Mercier ternyata adalah bagian dari geng tersebut. Mendengar hal itu, sang wali kota hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dia bisa saja berbicara kepada atasannya untuk memecat Osman karena telah bertugas di luar wilayah yuridiksinya. Dan dia menyuruh Osman dan Monge untuk pergi sebelum dia menelpon atasannya. Akhirnya Osman dan Monge pun memutuskan untuk pergi terlebih dahulu untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkannya dalam rangka menguak kasus berhubungan dengan sang wali kota dan komisaris Mercier tersebut. Namun ternyata Osman dan Monge telah berada di dalam mobil di dekat kediaman Mercier dan membuntuti mobil Mercier ketika dia keluar dari rumahnya. Ketika Osman dan Monge mengikuti mobil Mercier, tiba-tiba di belakang mobil Osman telah ada mobil yang mengikuti mereka dan menyerangnya. Akhirnya Mercier berhasil lolos dan kejar-kejaran pun terjadi di antara Osman dan pasukan mobil yang membantu Mercier melarikan diri. Setelah beberapa lama mereka kejar-kejaran, Monge berhasil menembak mobil di belakangnya hingga mereka kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke sebuah jurang. Lalu tak lama dari kejadian tersebut, Osman mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama Yasmin. Yasmin mengatakan kepada Osman bahwa hasil lab mengatakan bahwa kandungan kimia yang terdapat pada tubuh Muller ternyata adalah kandungan narkoba yang sama dengan yang digunakan Nazi saat perang, yang membuat mereka tidak akan lelah atau kesakitan. Lalu, Sin memperlihatkan Alice yang tengah berada di rumahnya. Tiba-tiba dia melihat beberapa orang tengah berada di rumahnya dalam kondisi gelap. Dengan panik, Alice menyalakan lampu rumahnya dan ternyata itu adalah Osman dan Monge. Mereka meminta izin kepada Alice untuk menginap di rumahnya.
Keesokan harinya, Osman dan Monge pun pergi menuju ke rumah sang wali kota. Mereka menyelinap masuk ke rumah tersebut dan mendapatkan petunjuk yang menghantarkan mereka menuju sebuah tempat seperti gedung tua yang sudah kosong. Sesampainya di sana mereka mulai mengendap dan menyelinap masuk ke gedung tersebut. Tak disangka di dalam gedung tersebut telah terdapat sekumpulan massa yang tengah bersorak atas orasi dari sang wali kota tentang perlawanan ras kulit putih yang sudah sampai pada waktu di mana mereka harus melakukan serangan. Osman dan Monge pun berencana untuk meminta bantuan kepada Alice dan melakukan pembagian tugas. Osman memerintahkan Monge untuk menghadiri kumpulan tersebut dan mengajukan diri untuk ikut masuk ke dalam kelompok itu. Namun sayang sang wali kota tidak mempercayai dan menyuruh pasukannya untuk menghabisi Monge. Beberapa langkah pasukan itu hendak mendekati Monge. Monge pun mengancam mereka. Jika ada yang mendekat, maka dia tidak akan segan untuk menekan tombol yang ada di tangannya dan meledakkan bangunan tersebut sehingga mereka semua akan mati. Sementara itu di luar gedung, Osman sibuk mengumpulkan senjata yang ada di dalam mobil orang-orang tersebut. Setelah mengumpulkan senjata itu, Osman pun membuang seluruh senjata itu ke sungai. Tak selang berapa lama, Alice pun tiba di tempat tersebut. Di situ, Osman bertanya kepada Alice, apakah dia hanya datang sendirian. Namun tak disangka jawaban dari Alice justru adalah todongan pistol. Alice pun menyuruh Osman untuk pergi dari tempat itu. Ternyata Alice adalah bagian dari kelompok kulit putih itu. Sementara Monge masih mengancam mereka untuk menjauh. Jika tidak, dia akan benar-benar menekan tombol itu. Sampai akhirnya seorang nenek tua yang merupakan bagian dari kelompok itu berlari menuju Monge dengan niat merebut tombol itu dari Monge. Dengan tidak sadar Monge memperlihatkan bahwa tombol itu tidak terhubung dengan apapun. Dan hal itu dilihat oleh semua orang di situ hingga membuat mereka hendak menyerang Monge. Di sisi lain, Osman berhasil membalikkan keadaan. Dia berhasil menyerang balik Alice sehingga memborgol tangannya ke sebuah mobil. Tak selang berapa lama, Osman pun mendengar panggilan dari Monge yang berarti Monge dalam masalah besar. Osman pun bergegas mengambil dan mengendarai sebuah mobil monster dan menerobos masuk ke gedung tersebut dengan mobil itu. Kekeosan pun tidak dapat dihindarkan, hingga akhirnya Monge berhasil selamat dan masuk ke dalam mobil itu. Namun sayang, sang wali kota yang hendak mereka tangkap berhasil kabur dan keluar dari gedung itu. Alice yang berusaha melepaskan tangannya dari borgol pun berhasil melepaskan borgol tersebut dan masuk ke dalam sebuah mobil bersamaan dengan sang wali kota yang berhasil keluar dari gedung itu. Hingga akhirnya sang wali kota dan Alice pun berhasil melarikan diri dengan mobil itu dari gedung tersebut. Osman dan Monge akhirnya melihat Alice dan sang wali kota tengah berada di jalur yang berbeda. Akhirnya mereka pun langsung mengejarnya. Karena jarak mereka terlalu jauh, akhirnya Osman memutuskan untuk memotong jalan melalui hutan. Alhasil mereka berhasil mendekat dengan mobil Alice dan sang wali kota. Aksi kejar-kejaran pun tak bisa terhindarkan, sampai akhirnya sampailah sang wali kota dan Alice di sebuah tempat. Sang wali kota terlihat seperti sedang menyeting program bantuan dari handphonenya. Namun sayang itu tidak berhasil karena sinyal tidak mendukung. Sampai akhirnya Osman dan Monge pun datang dan menabrakkan mobilnya ke mobil Alice dan sang wali kota. Namun sang wali kota yang terluka berhasil keluar dari mobil tersebut dan berlari menuju gardu yang di dalamnya terdapat program khusus untuk meledakkan tempat tersebut. Osman dan Monge hanya memiliki waktu 3 menit saja untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di tempat itu. Mereka berlari menuju ke seluruh ruangan untuk memberitahukan orang-orang bahwa tempat itu akan meledak karena ada bom. Namun sayang, ketika semua orang telah berhasil melarikan diri dari tempat itu,
Osman dan Monge hanya memiliki waktu 20 detik saja untuk melarikan diri dari tempat itu. Hingga akhirnya ledakan pun tak bisa dihindarkan dan meluluhlantahkan bangunan tersebut. Namun, tak disangka-sangka dua polisi aneh itu pun berhasil selamat dan bangkit dari reruntuhan itu. Hingga akhirnya mereka berhasil menangkap sang wali kota. Dan kasus Kevin pun ditutup dengan ditangkapnya sang wali kota karena telah bersekongkol dengan para penjahat untuk melancarkan aksi teror. Dan scene terakhir pada film ini memperlihatkan bagaimana Monge menjadi aktor dalam program Citra Kepolisian yang pada awalnya diperintahkan kepada Osman. Tamat.